أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, materi hari ini adalah menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar materi ini adalah KD 3.2, yaitu memahami Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan serta hadis terkait. Kemudian KD 4.2.1 yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 dengan tartil. Kemudian KD 4.2.2 yaitu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian KD 4.2.3 yaitu menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Kemudian peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat ke-13 dengan tartil. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian peserta didik dapat menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Anak-anak, apa itu toleransi? Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya sikap menghormati dan menghargai seorang untuk menjalankan hak-haknya. Penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengganggu ketenangan orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap empati terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian bergaul dengan semua teman meskipun berbeda agama. Kemudian yang keenam, memberi kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk mengerjakan ibadahnya. Ini yang inti dari kesemuanya ini adalah kita menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak
orang lain untuk mengikuti pendapat kita, begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mari kita baca ulang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak, kita diciptakan Allah ya di dunia ini tujuannya adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kemudian di ujung ayat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi diusahakan anak-anak, kalau kita ingin mulia di sisi Allah, maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Begitu anak-anak, bisa? Insya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Kita ulang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum,
walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, menurut hadis ini, jadi kita tahu bahwa Allah hanya melihat perbuatan kita dan hati kita, dan tidak melihat selainnya, tidak melihat wajah kita, tidak melihat harta kita. Kenapa? Karena selain amal dan hati akan hancur. Wajah kita mungkin saat ini ganteng, lambat laun ya akan keriput. Kemudian harta mungkin saat ini kaya, dan saatnya tiba nanti ajalnya, harta itu akan hilang, akan berpindah dari tangan kita. Jadi oleh karenanya ya jangan sombong. Marilah kita memperbaiki amal dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah toleransi. Toleransi ya, yang pertama membuat hidup dalam masyarakat menjadi lebih rukun. Jadi kalau kita memahami arti toleransi, kalau kita sudah terjun di masyarakat, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih rukun. Kemudian yang kedua, setiap orang merasa nyaman dalam menjalankan amal ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi merasa aman, tidak perang antar agama. Kemudian yang ketiga, mengurangi permusuhan dan perkelahian dalam masyarakat. Jadi kalau sudah ada ruangnya, sudah ada tempatnya masing-masing, maka akan terhindar dari permusuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang toleransi, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.